Asia Tenggara sedang menghadapi bom waktu energi. Konsumsi minyak terus melonjak, tapi produksi justru stagnan. Hasilnya, defisit raksasa yang kini menembus lebih dari 1 miliar barel dalam setahun. Pertanyaannya, seberapa parah situasinya dan siapa yang paling terdampak? Data terbaru tahun 2024 dari berbagai lembaga energi global menunjukkan satu fakta penting. Hampir seluruh negara di ASEAN kini telah kehilangan status sebagai eksportir minyak. Hanya satu negara yang masih bertahan, yaitu Brunei Darussalam. Sementara itu, konsumsi bahan bakar minyak di kawasan ini sudah mencapai sekitar 5 juta barel per hari. Angka ini terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industri, dan jumlah kendaraan. Namun, produksi minyak domestik tidak mampu mengejar. Akibatnya, kawasan ASEAN mencatat defisit perdagangan energi mencapai 1,057 miliar barel atau setara 144,2 juta ton. Angka ini naik lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Mari kita lihat lebih dalam kondisi tiap negara. Thailand misalnya memproduksi sekitar 417.000 barel per hari, tapi konsumsi mereka jauh lebih tinggi, mencapai 1,37 juta barel per hari. Artinya, Thailand harus menutup kekurangan sekitar 954.000 barel per hari melalui impor. Malaysia juga mengalami tekanan serupa. Produksi minyaknya berada di angka 570.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 747.000 barel. Defisitnya sekitar 177.000 barel per hari. Vietnam pun tidak jauh berbeda. Produksi hanya sekitar 197.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 555.000 barel. Artinya, Vietnam harus mengimpor sekitar 358.000 barel setiap hari. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan menghadapi tantangan yang lebih besar. Konsumsi minyak nasional mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya sekitar 840.000 barel. Ini menciptakan defisit sekitar 786.000 barel per hari. Filipina bahkan lebih ekstrim. Produksi minyaknya sangat kecil, hanya sekitar 14.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 473.000 barel. Ketergantungan impor mencapai lebih dari 459.000 barel per hari. Kondisi ini membuat Filipina menjadi negara pertama di kawasan yang menetapkan status darurat energi pada Maret 2026. Singapura sedikit berbeda. Negara ini bukan produsen minyak, tapi merupakan pusat pengolahan atau refining hub terbesar di kawasan. Konsumsinya mencapai 1,48 juta barel per hari, dengan produksi domestik yang sangat kecil. Namun, kapasitas kilangnya justru melampaui 1,5 juta barel per hari. Di tengah kondisi ini, hanya Brunei yang masih mencatat surplus energi. Produksi minyaknya sekitar 102.000 barel per hari, sementara konsumsi hanya 16.000 barel. Artinya, Brunei masih mampu mengekspor sekitar 86.000 barel per hari. Defisit energi ini bukan sekedar angka, dampaknya sangat nyata bagi masyarakat. Ketergantungan impor membuat negara-negara ASEAN rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketika harga naik, beban subsidi meningkat, harga BBM melonjak, dan inflasi ikut terdorong. Selain itu, ketergantungan ini juga beresiko terhadap stabilitas pasokan, gangguan geopolitik, konflik, atau blokade jalur distribusi bisa langsung memicu krisis energi di kawasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga menekan neraca perdagangan dan memperlemah ketahanan ekonomi nasional. Asia Tenggara sedang menghadapi bom waktu energi. Konsumsi minyak terus melonjak, tapi produksi justru stagnan. Hasilnya, defisit raksasa yang kini menembus lebih dari 1 miliar barel dalam setahun. Pertanyaannya, seberapa parah situasinya dan siapa yang paling terdampak? Data terbaru tahun 2024 dari berbagai lembaga energi global menunjukkan satu fakta penting. Hampir seluruh negara di ASEAN kini telah kehilangan status sebagai eksportir minyak. Hanya satu negara yang masih bertahan, yaitu Brunei Darussalam. Sementara itu, konsumsi bahan bakar minyak di kawasan ini sudah mencapai sekitar 5 juta barel per hari.
Angka ini terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industri, dan jumlah kendaraan. Namun, produksi minyak domestik tidak mampu mengejar. Akibatnya, kawasan ASEAN mencatat defisit perdagangan energi mencapai 1,057 miliar barel atau setara 144,2 juta ton. Angka ini naik lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Mari kita lihat lebih dalam kondisi tiap negara. Thailand misalnya memproduksi sekitar 417.000 barel per hari, tapi konsumsi mereka jauh lebih tinggi, mencapai 1,37 juta barel per hari. Artinya, Thailand harus menutup kekurangan sekitar 954.000 barel per hari melalui impor. Malaysia juga mengalami tekanan serupa. Produksi minyaknya berada di angka 570.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 747.000 barel. Defisitnya sekitar 177.000 barel per hari. Vietnam pun tidak jauh berbeda. Produksi hanya sekitar 197.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 555.000 barel. Artinya, Vietnam harus mengimpor sekitar 358.000 barel setiap hari. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan menghadapi tantangan yang lebih besar. Konsumsi minyak nasional mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya sekitar 840.000 barel. Ini menciptakan defisit sekitar 786.000 barel per hari. Filipina bahkan lebih ekstrim. Produksi minyaknya sangat kecil, hanya sekitar 14.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 473.000 barel. Ketergantungan impor mencapai lebih dari 459.000 barel per hari. Kondisi ini membuat Filipina menjadi negara pertama di kawasan yang menetapkan status darurat energi pada Maret 2026. Singapura sedikit berbeda. Negara ini bukan produsen minyak, tapi merupakan pusat pengolahan atau refining hub terbesar di kawasan. Konsumsinya mencapai 1,48 juta barel per hari, dengan produksi domestik yang sangat kecil. Namun, kapasitas kilangnya justru melampaui 1,5 juta barel per hari. Di tengah kondisi ini, hanya Brunei yang masih mencatat surplus energi. Produksi minyaknya sekitar 102.000 barel per hari, sementara konsumsi hanya 16.000 barel. Artinya, Brunei masih mampu mengekspor sekitar 86.000 barel per hari. Defisit energi ini bukan sekedar angka. Dampaknya sangat nyata bagi masyarakat. Ketergantungan impor membuat negara-negara ASEAN rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketika harga naik, beban subsidi meningkat, harga BBM melonjak, dan inflasi ikut terdorong. Selain itu, ketergantungan ini juga beresiko terhadap stabilitas pasokan, gangguan geopolitik, konflik, atau blokade jalur distribusi bisa langsung memicu krisis energi di kawasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga menekan neraca perdagangan dan memperlemah ketahanan ekonomi nasional.